ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, tsumma amma ba'du. Ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Manarul Al-Manar rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah dalam kesempatan di malam hari ini kita berada di tanggal 4 malam 5 bulan Rajab, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia dan nikmat yang sangat besar untuk kita semua. Setelah kita melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita melaksanakan kajian taklim, dan insya Allah nanti akan berakhir ketika sudah panggilan azan isya berkumandang, dan kita akhiri dengan pelaksanaan sholat isya berjamaah. Dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga keberkahan majelis ilmu di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita semua, sehingga sampai akhir hayat pun kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dan mendapatkan keberkahan dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman rahimakumullah, adapun kajian kita di malam hari ini insyaallah kita akan laksanakan setiap bulan sekali insyaallah. Dan kaulah siap hadir, korban jenengan juga hadir. Wanita hadir berketidikan tak bisa berjalan pengajian. Insyaallah kita memanfaatkan waktu 1 jam sehabis sholat maghrib, kemudian sambil menunggu sholat isya, insyaallah demikian. Baik ikhwatal iman rahimakumullah, adapun pembahasan di kajian perdana kita di malam hari ini di bulan Rajab, kita akan membahas dari sebuah kitab yang berjudul Irsyadul Ibad. Irsyadul Ibad, kalau dilihat daripada arti judul kitab ini, bermakna petunjuk bagi hamba-hamba Allah. Dan insyaallah pada kesempatan di malam hari ini kita akan membahas satu pasal, satu bab saja, yaitu babul ilmi. Bab ini menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kepada orang-orang yang beriman, minkum dari kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, darajatin, dengan beberapa keutamaan dan beberapa derajat. Wa qala hal yastawi alladziina qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna walladziina la ya'lamuuna. Katakanlah, hal yastawi, apakah sama, alladzina ya'lamuna, orang-orang yang berilmu, walladzina, dan orang-orang la ya'lamun, yang tidak mempunyai ilmu. Ikhwatal iman rahimakumullah, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, pentingnya ilmu dalam kehidupan kita, hal itu akan menjadi penentu diterima atau tidaknya sebuah amalan ibadah. Karena ilmu ini merupakan syarat untuk bisanya sah dalam pelaksanaan ibadah. Jadi ibadah itu tidak akan pernah bisa diterima kalau tidak mengetahui yang namanya syarat dan sahnya ibadah. Jadi ilmu ini menjadi penentu. Oleh karena itu maka di dalam beberapa hadis yang insya Allah sebentar lagi kita akan simak bersama setelah menyimak petikan ayat dalam Al-Quran, kita akan menyimak beberapa petikan hadis dari baginda Nabi tentang keutamaan yang namanya ilmu. Nah sayangnya kita sekarang berada di kehidupan
di akhir zaman, di mana yafiruna 'anil ilm. Kata baginda Nabi, betapa banyak orang yang hidup di akhir zaman itu tidak mau lagi untuk mendengarkan atau menghadiri yang namanya majelis ilmu. Jadi ini tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda hal yang sangat dikhawatirkan oleh baginda Nabi, yafiruna 'anil ilm. Mereka tidak lagi suka dengan ilmu. Maka kalau kita lihat angka kehadiran dan meriahnya sebuah perayaan itu antara majelis ilmu dengan hiburan, itu lebih banyak kehadirannya ketika hiburan. Pengajian tak pakai semangat. Maka kalau pakai ditakdir pancing di roti ini kemarin ya tidak beranjak pergi karena mungkin bukan tubuh roti pas mulai katakan totus. Jadi bagaimanapun berpikirnya jangan Pondokku sering kita berroti kipon pas sampai isya sampai malam pengajian. Dan insya Allah kajian kita setiap bulan tidak lagi menggunakan pancingan-pancingan roti ini. Jadi sampai suatu saat nanti tanpa berkonsumsi, tidak ada air saja pun, kita akan terus hadir di majelis ilmu. Ikhwatul iman rahimakumullah, kenapa majelis ilmu ini harus menjadi amalan kita? Sabda baginda Rasulullah SAW, menghadiri majelis ilmu ini ada dua keistimewaannya. Yang pertama, orang yang menghadiri majelis ilmu ini akan mulazamatul jamaah. Orang itu akan terus senantiasa bersama-sama. Jadi orang yang menghadiri majelis ilmu ini akan mulazamatul jamaah. Baginda Nabi kita bersabda Muhammad SAW, man arada minkum bahwatal jannati falyalzimil jamaah. Kata baginda Nabi, barang siapa yang kelak di akhirat ingin berada di tengah-tengah surga, barang siapa yang ingin nanti di akhirat berada di tengah-tengah surga, falyalzimil jamaah, maka tetap jaga yang namanya jamaah. Jadi orang yang ingin mendapatkan surga dan itu topaknya di tengah-tengah, falyalzimil jamaah, maka hendaklah kalian menjaga yang namanya jamaah. Kita hidup di zaman teknologi dan informasi. Kadang orang juga untuk menghadiri majelis taklim. Beberapa hari yang lalu saya hadir di Masjid Manarul Islam di Kabupaten Bangil. Di situ ada upgrading dai. Setiap dai di-upgrade untuk kemudian disampaikan tentang tantangan dakwah di era digital. Jadi sekarang enggan banyak orang yang mau menghadiri majelis taklim. Karena apa? Karena mereka sudah punya linknya. Tidak usah ke sana Pak Ustaz, cukup di rumah sambil nonton ini kan. Jadi tidak harus kayak ini sambil rebahan, ini kasor, ini ketiduran. Kita lihat bagaimana video-video YouTube ataupun lainnya yang kajiannya itu tersampaikan. Dan ini sungguh di luar daripada manhaj as-salaf, metode para ulama dan orang-orang terdahulu yang hidupnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu senantiasa menjaga yang namanya mulazamatul jamaah. Menghadiri majelis ilmu ini ada faedah yang pertama yang namanya berjamaah. Oleh karena itu maka baginda Rasulullah SAW dalam hadis lain mengatakan, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Umatku ini tidak akan pernah tersesat selagi mereka itu masih berjamaah. Makanya yang biasa tersesat itu adalah orang-orang yang kemudian terpisahkan dari yang namanya keberjamaah. Di jangkrik sekolah orang-orang pernah ngaji antara
kesuper di kesampet gitu. Orang yang kesampet itu karena dia keluar daripada jamaah, keluar daripada komunitas, keluar daripada lingkungan. Dan ini yang dijaga dalam agama Islam. Yang kedua, ikhwatal iman rahimahumullah, faedah dan manfaat di majelis ilmu ini sungguh luar biasa pahala yang akan kita dapatkan. Hadis yang pertama dalam babul ilmi ini diceritakan dari sahabat An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu. Diceritakan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, talabul ilmi sa'ah, mencari ilmu sa'atan walaupun hanya sesaat. Saat ini tidak diarti 1 jam. Sesaat ini sejenak gitu. Barang siapa yang mencari ilmu sa'atan walaupun dia hanya sesaat, khairun, itu jauh lebih baik min qiyamil lailah, daripada dia harus melaksanakan sholat qiyamul lail. Jadi ini pahalanya. Sholat tahajud besar pahalanya. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di antara juga pesan daripada baginda Nabi, pesan daripada malaikat Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi, ya Muhammad, aku perintahkan untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Alaika bil qiyamil lail. Aku wasiatkan engkau Muhammad agar supaya engkau terus menjaga sholat qiyamul lail. Fa innahu da'us sholihin, karena itu adalah merupakan rutinitas orang-orang soleh. Tidak ada orang soleh melainkan dia bisa dipastikan menjaga sholat qiyamul lail. Namun kepada iman rahimahullah, gereng ya toreba, mari masuk. Namun kepada iman rahimahullah, ada pahala yang kemudian hal itu jauh lebih utama daripada qiyamul lail, yaitu apa? Menghadiri majelis ilmu. Man talabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu sa'atan walaupun itu sesaat, khairun min qiyamil lailatin, jauh lebih utama daripada sholat qiyamul lail. Makanya Bapak Takmir Masjid Al-Manar, kita sering mendapatkan diskusi-diskusi dari beberapa takmir masjid di Kabupaten Bondowoso, di beberapa pelosok. Itu pertanyaannya begini, jadi bagaimana caranya supaya jamaah ini ramai melaksanakan sholat? Satu kata kunci ketika majelis ilmi itu ada di masjid. Sebab kalau tidak ada ilmu disampaikan, orang tidak tergugah untuk meramaikan masjid. Jadi orang ketika sudah tidak mau menghadiri majelis ilmi akan sulit untuk meraih kebaikan-kebaikan yang lain. Sebab di sini insyaallah alhamdulillah ini ramai yang hadir di tahun ini bulan pertama. Di sebagian masjid itu tidak begitu lama. Apalagi sholat Jumatnya menggunakan terjemah. Terjemah akhir sukani abentok Jibril. Jadi enggan untuk mendapatkan ini. Masya Allah, di kota Imam. Kalau kita melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi kurang lebih 1 jam durasi sholat dan juga khutbahnya, itu semuanya mendengar dan menyimak isi daripada khutbahnya, dan ada beberapa bahasa yang terjemah dan ilmu luar biasa. Jadi pahalanya orang yang menghadiri majelis ilmi khairun min qiyamil lailatin, lebih utama daripada dia melaksanakan sholat qiyamul lail. Wa talabul ilmi yauman, sedangkan orang yang menghadiri atau mencari ilmu yauman 1 hari, khairun min siyami 3 ashhur, lebih baik baginya daripada dia melaksanakan puasa selama 3 bulan. Makanya berbahagialah ibu bapak rahimahullah yang mempunyai putri sedang di pesantren. Anak ketika di pondok bukan cuma 1 hari, bukan cuma 1 saat, namun dia lama di pesantren, berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun. Dan ini pahalanya Allah Subhanahu Wa Taala akan sisihkan kepada kita semua. Baginda Nabi Muhammad SAW
nanti kita di akhirat, ketika penghuni surga yang sudah masuk ke dalam surga, ketika sampai mereka di pintu surga, sa'al ahaduhum, mereka saling bertanya, an abawai, di mana keberadaan ayah dan ibunya. Jadi kita nanti di akhirat ketika sudah masuk surga, kita melihat dan menengok di mana ayah dan ibu kita. Fayuqalu, kemudian mereka bertanya tentang keberadaan ayah ibunya. Allah Subhanahu wa taala menjawab, innahum lam yutraku ma'atar. Ayah dan ibu tidak di sini karena mereka tidak mendapatkan apa yang kau lakukan di dunia. Kemudian anak tadi mengatakan, ya Rabb, inni amiltul amala li wa lakum. Ya Allah, aku dulu hidup di dunia ini banyak melakukan amal kebaikan ini gara-gara orang tuaku. Saya ngirim, saya berkirim, yang menyekolahkan, yang bersupport, yang mengarahkan, itu orang tuaku. Ini amiltul amal, aku yang melakukan amal ini walaupun juga karena mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan fa'imau bil haqqi bi. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan para malaikat untuk menyelamatkan orang tuanya dan dikumpulkan dengan anaknya di surga. Inilah yang dimaksud dengan syafaat. Jadi syafaat, jadi ilmu itu bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Nanti kita akan menyimak beberapa petikan hadis dari baginda Muhammad SAW tentang keutamaan ahli ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Wa an Aisyah, dan diceritakan dari Sayyidah Aisyah. Hadis ini datangnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Man intaqala, barang siapa yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia ta'allama ilman, dengan tujuan ia mencari ilmu, ghufira lahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya qabla an yakhtuwa, sebelum ia beranjak pergi meninggalkan majelis ini. Jadi amalan luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan maghfirahnya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Padahal selama ini kita tidak membaca istighfar. Hadir di majelis ilmi, kita tidak membaca istighfar, hanya duduk di majelis ilmi, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Walaupun dia tutus rodut dari Allah sudah ampuni, masya Allah. Ini hikmahnya itu dari Allah. Menghadiri majelis ilmu luar biasa. Paham gak paham, ngerti tak ngerti, nyatet tak nyatet, nulis tak nulis, pokoknya hadir di majelis ilmu itu luar biasa. Kenapa? Karena orang yang hadir di majelis ilmu ini adalah berkumpulnya orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Misalnya ini yang hadir suara untuk saat ini, detik ini, dan jam ini kita semua orang soleh. Tanpa kesolehan tidak kita bisa hadir. Dan ini sungguh luar biasa. Syekh Zakaria Al-Badawi rahimahullah ta'ala mengatakan, suhbatus solehin min mafatihil hidayah. Berkumpulnya kita dengan orang-orang yang baik, berkumpulnya kita dengan orang-orang soleh, min mafatihil hidayah, itu bagian daripada kunci kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita kumpulnya dengan orang yang baik, lebih gampang untuk mendapatkan hidayah. Namun sebaliknya, ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang fajir, orang yang fasik, hal yang sangat sulit kita untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimahullah. Kemudian hadis yang ke-5 diceritakan, rak'atani min alimin afdal min 70 rak'atan min ghairi alimin. 2 rakaat yang dilakukan oleh orang yang berilmu, 2 rakaat sholat sunat atau sholat fardu yang dilakukan oleh orang yang berilmu, afdalu, lebih utama, min 70 rak'atan, daripada 70 rakaat min ghairi alimin yang dikerjakan oleh orang yang tidak berilmu. Jadi orang yang berilmu ini bukan adalah para ulama, kiai, syekh, habib ataupun wali. Orang yang berilmu, orang yang mengetahui tentang ilmu. Kata baginda Nabi, 2 rakaat salat yang dikerjakan oleh orang yang berilmu itu jauh lebih utama daripada 70 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang tidak punya ilmu. Kenapa?
orang yang tidak punya ilmu itu tidak akan pernah mengetahui tentang syarat sahnya sholat. Dan insya Allah kajian kita rutinan setiap bulan ini sampai nanti akhirnya bagaimana kita akan bahas syarat sahnya sholat, sunnah sholat, makruh dalam sholat. Di antaranya makruh juga nompat amit-amit, nompat ketok, cukup mie juga. Ini makruh hukuman. Kita datang mau sholat, siapa itu boleh besok putih ada. Tapi jika putih aku kepan mana? Tidak berubah makruh. Kemudian juga makruh sholat di hadapan atau di samping makanan dan minuman. Maka sebelum jadi adzan, kalau saya belum bisa ada dan tak bisa katakan karena hukum minta kayak gini juga hukumnya makruh gitu. Kita akan sampai kepada situ. Jadi makruh dalam sholat, apa saja yang dimakruhkan dalam sholat. Kemudian mubtilatus sholat, hal yang menjadikan sholat kita itu batal. Dan luar biasa kata Imam Rasulullah. Dari awal saja dalam kajian ini kita insya Allah akan membahas juga apa saja dipersiapkan sebelum melaksanakan sholat. Makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, banyak orang yang melaksanakan sholat namun tidak tercatat ia sebagai musolli. Sholat khusyuk tapi tidak dianggap sebagai musolli. Karena apa? Karena kebanyakan siksa kubur itu disebabkan dengan dua. Yang pertama namam itu adalah orang yang namimah, mengadu domba, memperbetah, membahas dan dari Jakarta itu dipakai itu. Betah ini kan berarea berpakaikan nama. Yang kedua, kita mulai menyatakan lasan bawi, orang yang tidak tuntas ketika mengkarin hajat asli. Jadi asli di amit-amit atau ini kayak tuntas. Agak sholat, agak kayak sholat. Sudah berapa orang? Rukuk, perasaan tes, tapi dianggap itu remeh. Tidak ada. Setelah sholat tidak tercatat kita sebagai musolli, dan itu masih punya hutang kita sampai kapanpun. Karena sholat itu tidak bisa dikafaroti, diganti dengan amalan ibadah lain. Sholat itu ketika ditinggalkan atau ketika tidak sah batal, maka wajib mengulangi. Di sebagian daerah di saat biasanya berkafar kerja. Artinya saya punya orang tua sudah lama tidak sholat sekian tahun. Kemudian ini saya punya beras untuk disedekahkan sebagai kafarnya orang tua saya yang meninggalkan sholat. Dan bisa sholat tidak bisa diganti, nggak bisa diganti dengan amal ibadah lain. Itu kalau sholat. Sholat itu adalah ibadah individu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka insya Allah nanti pembahasan kita akan sampai kepada hal-hal yang berkaitan dengan urgensi ibadah yang sangat penting, yaitu sholat. Orang sholat berapa menit? 15. Kurang 15 Yarin sampai kesokan jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hadis yang selanjutnya, Allah baginda Rasulullah SAW kemudian bersabdakan dalam hadis yang lain yang berbunyi, idza jatama al-alim wal 'abidu 'ala sirat. Ketika nanti sampai di hari kiamat berkumpul antara al-alim wal 'abid. Al-alim ini orang yang berilmu, wal 'abidu dan orang yang ahli ibadah. Ada orang yang tidak mau kepada ilmu tapi dia rajin beribadah, ibadah yang iktikaf berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, berzikir, ahli puasa. Namun dia tidak berilmu. Idza jatama al-alim wal 'abid 'ala sirat, kata baginda Nabi, kelak di hari kiamat ketika berkumpul seorang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah 'ala sirat, ketika ia melewati jembatan sirat mustaqim. Qila lil 'abid, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada orang yang ahli ibadah, udkhulul jannata wa tatana'am bi ibadatika. Karena engkau sudah bersusah payah, berjerih payah
hidupmu di dunia itu hanya untuk ibadah kepadaku, maka masuklah engkau ke dalam surga bi'ibadatika, dengan balasan pahala ibadahmu. Jadi kata baginda nanti di akhir kiamat di yaumul akhirat itu ketika ada dua orang berkumpul, orang yang ahli ibadah dan orang yang berilmu. Orang yang ahli ibadah disampaikan kata baginda nanti Allah memerintahkan dia untuk masuk surga. Dengan apa? Dengan modal ibadahnya. Namun waqila lil alimin, ketika orang yang senang gemar mencari ilmu, orang yang berilmu ini ketika sudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kif, berhenti sejenak. Jangan dahulu kau masuk ke surga, berhenti sejenak. Kif huna, berhenti kau di sini. Fashfa' liman ahbabta, kau syafaati orang yang kau cintai." Jika ada kesempatan, kata baginda Nabi, orang yang gemar mencari ilmu, dia tidak masuk surga sendiri. Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan kepadanya untuk menyelamatkan yang dikenal dengan namanya syafaat. Kau berikan syafaat. Isfa' liman ahbabta, kau syafaati dulu orang-orang yang kau cintai. Fa innaka la tusyfa'u li ahadin, sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberikan syafaat illa syafa'tu, kecuali aku yang akan menyelamatkan. Tapi kau pilih siapa saja orang yang mau kau syafaati, dan aku akan memberikan syafaat. Faqama maqamal anbiya, maka seakan-akan orang ini telah berada di satu maqam, satu derajat yang sama dengan derajatnya para anbiya. Para anbiya itu memberikan syafaat kepada umatnya, dan orang yang berilmu akan memberikan syafaat kepada keluarganya. Masya Allah, ikhwatal iman rahimahullah. Menurut hadis-hadis ini kan, kita tidak mau menghilangkan ataupun tidak sempat untuk menghadiri majelis ilmu. Majelis ilmu itu luar biasa, dan kita alhamdulillah satu bulannya ada berapa titik yang supaya kurang lebihnya satu minggu kadang sampai 3 kali. Satu pekannya 3 kali. Jadi dan itu berkeliling. Nah, insya Allah jadwal-jadwalnya akan di-share nantinya untuk bisa menghadiri majelis taklim. Jargon kita sebenarnya memperseantek kebaik sahona mate. Jadi niat kita itu untuk menghadiri majelis ilmu tidak lain. Mungkin ini yang menjadi penyebab kita mendapatkan keselamatan di akhirat. Karena luar biasa di mana Allah besarnya pahala orang yang menghadiri majelis ilmu. Kemudian wa'an Mu'adz bin Anas, hadis dari Mu'adz bin Anas katakan, man 'allama ilman, barang siapa yang mengajari satu ilmu. Jadi kita setelah kita menghadiri majelis ilmu, kita pulang ke rumah, sudah dapat ilmu, maka ajarkan ilmu ini kepada orang lain. Minimal kepada anak. Makanya anak itu putra putrinya panjenengan ketika sudah usia harus dia sudah mendapatkan ilmu, jangan langsung diserahkan, jangan langsung pengaji, bertolak ke guru ngaji, pak kurs, pak les, pak pasrakin, pak DPG. Jangan. Itu ada kesempatan aset kita. Ajarkan anak kita itu walaupun cuma satu huruf mengenal. Kenapa? Karena fadilah mengajarkan ilmu. Kata baginda Nabi, man 'allama ilman, barang siapa yang mengajarkan satu ilmu, falahu ajru man 'amila bihi, maka ia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya pahala dia yang telah melakukan kebaikan itu. Wala yanqusu min ajril 'amil, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu. Dan hadis yang terakhir di kota iman rahimahullah, kurang berapa itu? 10 menit. Hadis yang terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan diceritakan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dananya dari sahabat Abi Hurairah. Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajh Allah, barang siapa yang menuntut ilmu mimma yabtaghi bihi wajh Allah, yang dia tuju hanya mencari
saya inginkan hanya ingin mencari ridho Allah, bukan yang lain. Tujuan pengajian tapi berkaitan politik, kepentingan mengarahkan, tidak ada lain. Tidak ada. Yang kita harapkan hanya mimma yabtaghi wajh Allah. Yang kita inginkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebab wa illa, jika tidak demikian, berarti niat menghadiri majelis itu bukan karena Allah, karena jajan misalnya. Saya aku malam yang kira wacana berikan orang yang biar pada membawa Amerika, entar mengajar kita pada Amerika. Wa illa, kalau tidak, la yusiba aradan min dunya, yang ia kemudian tuju atau niati hanya ingin yusibu biha gharad dunya, hanya ingin mendapatkan secuil daripada kenikmatan dunia, lam yajid arafal jannah yawmal qiyamati ya'riha, maka di hari kiamat ia tidak akan mendengar aroma bau surga. Jangankan mendapatkan surga, aroma surga saja ini Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian kata baginda Nabi, wa man ta'allama al-ilma liyubahi bil ulama, barang siapa yang mencari ilmu tujuannya agar supaya dia disebut sebagai ulama, orang yang berilmu, disebut kiai, disebut ustaz, disebut syekh, disebut begitu tujuannya. Au yumari bihi sufaha, atau tujuannya dia agar supaya dimuliakan, disegani, dihormati oleh orang-orang yang bodoh. Belajar ilmunya agar supaya dia mempunyai tempat di mata orang-orang yang tidak mengerti. Au yusrifu bihi wujuhan nas, atau niat dia mencari ilmu agar supaya orang kemudian mempunyai simpati. Karena kita pengajian tak usah update status, alhamdulillah hadir di majelis mendengar, semoga Allah memberi ilmu yang bermanfaat. Jadi masya Allah, rajin sekali anak ukti ini. Oh, tak usah status kali gitu. Oh, nomor punya ilmu mimma yabtaghi wajh Allah. Tujuan kita mencari ilmu yang kita harapkan adalah ridho Allah. Maka kata baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang mencari ilmu karena yang pertama ingin mendapatkan secuil kenikmatan dunia, atau disebut dia sebagai orang yang berilmu atau ulama, atau ia mempunyai pandangan dunia di sisi orang-orang yang bodoh, atau agar supaya dia mendapatkan penilaian dari banyak manusia, adkhalahullahu jahannam, maka kelak di akhirat bukan surga yang Allah berikan, naudzubillah, Allah akan memberikan ancaman kita di neraka jahanam, naudzubillah wa la'iyadzubillah. Ikhwatal iman rahimahullah, sampailah pada pembahasan Babul Ilmi di malam hari ini. Semoga apa yang telah kita baca bersama dan kita simak bersama petikan dari ayat Al-Quran dan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Sebelum kita akhiri, mungkin ada satu dua yang mau bertanya perihal masalah topik kajian kita di malam hari ini, atau kita cukupkan waktu tinggal berapa? Mungkin ada ibu yang ingin bertanya di persilakan. Sudah, insya Allah sudah bisa dipaham bahwa kita apakah sumbernya waktu kita tinggal 5 menit sambil kita menunggu ada sholat isya. Kita akhiri kajian ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon izin jika ada yang berkenan untuk membeli kalender pesantren, ada kurang lebih 3 buah, harganya 35.000 rupiah. Mas,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.